Orang yang hidup di atas garis berhak mengatakan, aku telah mengakhiri hidupku di atas garis akhir hidupku. Aku bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Hidupnya percaya. Bukan karena melihat. Kalau hidupnya karena melihat, banyak kegagalan kita hadapi. Tuhan, aku gak berhasil. Putus Tuhan, encang Tuhan. Aku banyak masalah Tuhan. Ya udah, kau salah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Di rumah aja. Pekerjaan Tuhan, anak Tuhan, istri, suami bermasalah Tuhan. Ya udahlah, gak usah ikut Tuhan. Itu karena melihat. Tapi hidupku Kristen di atas garis bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tetapi ketika yang lemah ini berkata, aku mampu mengalahkan Goliat, Tuhan Allahku selalu besertaku. Allah Israel yang kau hina itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Aku datang dalam nama Allah Israel. Bukan Allahnya Mesir, bukannya Allah Libanon, bukannya Allahnya Indonesia, sekalipun ada mungkin Indonesia, tapi Indonesia belum ada pada zaman itu. Tapi dia berkata, Allahnya Israel. Aku datang menghadapi kau Goliat. Goliat menggunakan lembing, menggunakan temeng, tombak dan sebagainya, alat pengaman, lengkap ya, lengkap sekali. Tapi Daud enggak punya seperti itu. Apa adanya. Apa adanya, itulah yang dipakai Tuhan. Buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Amin. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk dicamar Roh Kudus lewat firman Tuhan. Kami siap ditegur, kami siap dinyatakan kesalahan kami, dan kami siap untuk dididik dalam kebenaran Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita yang percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam kebaikan dan kasih dan rahmat-Nya yang melimpah-limpah dalam kehidupan orang percaya. Semuanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita dapat berkumpul di tempat ini kembali bersama-sama. Setelah 6 hari kita bekerja di rumah kita, di pekerjaan kita, di mana saja. Tapi ingat, kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari Sabatnya Tuhan. Katakan amin. Tuhan ada di sini, Bapak Ibu Saudara, namanya rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan berarti ada Tuhan. Kalau rumah penjara berarti banyak penjara. Kalau rumah sakit berarti banyak orang sakit. Tapi di sini ada rumah Tuhan, maka bersama-samalah kita dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya akan menyampaikannya bagi kita supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kerap kali memang kita menerima pengajaran mengatakan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tergantung dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau hamba itu mengatakan sungguh-sungguh ikut Tuhan, tinggal lakukan praktek. Amin. Memang sulit. Saya tahu, saya pun sulit mengikuti perintah-perintahnya Allah. Tapi ada kemauan, ada tindakan, maka kita terus mengalami proses dalam Tuhan. Kalau dikatakan sungguh-sungguh, gak ada kata main-main lagi dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, buktikan iman kita kepada Tuhan. Iman kita bukan kata-kata. Iman kita harus disertai dengan perbuatan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Temanya adalah Kristen di atas garis. Bersama kita baca 1, 2 ya. Kristen, iya. Kristen di atas garis. Ya. Kristen itu istilah bermula adalah muncul di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 di Antioquia
pertama kali disebut Kristen. Pengikut Yesus, 12 murid adalah orang Yahudi, bukan bangsa-bangsa lain. Tapi mereka disebut pengikut Jesus of Nazareth, artinya pengikut Nasrani, Nazaret. Jadi orang Yahudi percaya Yesus Nasrani. Ya, kita bukan Nasrani. Tapi orang Yahudi percaya Yesus Nasrani. Belum muncul istilah Kristen pada saat itu. Tetapi ketika Paulus menyampaikan berita Injil kepada seluruh bangsa-bangsa, di Kisah Rasul 11 ayat 26 dikatakan, pertama kalilah orang percaya non-Yahudi disebut Kristen. Kita Kristen, amin. Bangsa Indonesia percaya Yesus, maka disebut Kristen. Orang Batak percaya Yesus disebut Kristen. Orang Jawa yang percaya Yesus disebut Kristen. Ya, Amerika percaya disebut Kristen. Versi bahasa masing-masing. Maka kita ini pengikut Kristus. Dan Paulus mengatakan 1 Korintus 11 ayat 1, ikutilah aku, ikutilah teladanku sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya kita ikut Yesus. Amin. Bukan pengikut agama. Bukan pengikut suatu denominasi gereja. Denominasi gereja adalah tempat di mana kita tergembala dengan baik dan benar, menerima bimbingan, menerima proses pendewasaan, tidak bisa lepas daripada penggembalaan. Tapi penggembalaan itu Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita menjadi pengikut gereja Bethel Indonesia. Sesungguhnya kita adalah pengikut Yesus Kristus. Amin. Pak, berarti nggak perlu gembala? Wah, tambah sesat Bapak Ibu kalau nggak katakan begitu. Kita tetap dalam penggembalaan, amin. Ya, jadi kita adalah pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya katakan Kristen di atas garis, berarti ada Kristen nanti saya terangkan standar dan Kristen di bawah garis. Saya mau Bapak Ibu saudara kita semua ini dikatakan di atas garis. Di pendidikan di sekolah, di atas garis. Saya cerdas, saya pintar, saya jadi berkat, di atas garis. Di dunia olahraga Bapak Ibu Saudara, di atas garis. Saya berprestasi, bisa berkemenangan, walaupun tidak menang begitu puncak, tapi saya di atas garis. Orang-orang yang hidupnya di atas garis, itu ada orang berhasil, orang yang sukses. Orang yang di bawah garis, gagal, mengeluh, putus asa, bimbang, khawatir, cemas. Di manakah kita? Orang dikatakan standar garis, ya biasa-biasa aja. Enggak panas, enggak dingin. Jatuh, bangun, jatuh, bangun. Punya komitmen, lupa komitmen. Punya janji disiplin, lupa janji disiplin. Tapi orang di atas garis tetap hidupnya disiplin dalam hidup ini. Gak ada kata turun. Gak ada kata mundur. Itu Kristen di atas garis, Bapak Ibu Saudara. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 7. Bersama ya. Perhatikan di layar, saya udah persiapkan. Jadi gak perlu pegang handphone, simpan Alkitabnya supaya konsentrasi kita penuh. Layar sudah sedia. 2 Korintus 5 ayat 7 kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 4:16, 1, 2 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke hari. Kita Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi karena apa? Percaya. Ini di atas garis. Saya ikut Yesus, saya ikut Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saya, berputar terus, hari ini berputar besok, berputar terus, usia 53 tahun bertambah 54 saya ya, bertambah 55, bertambah 56, 57, 60, 70, 75 sampai menghembuskan napas kehidupan. Kita layak berkata, aku sudah mengakhiri garis akhir. Garis akhir. Orang yang hidup di atas garis berhak mengatakan,
Aku telah mengakhiri hidupku di atas garis akhir hidupku. Aku bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Hidupnya percaya. Bukan karena melihat. Kalau hidupnya karena melihat, banyak kegagalan kita hadapi. Tuhan, aku gak berhasil. Putus Tuhan, encang Tuhan. Aku banyak masalah Tuhan. Ya udah, kalau salah ikut Tuhan sungguh-sungguh di rumah aja. Pekerjaan Tuhan, anak Tuhan, istri, suami bermasalah Tuhan. Ya udahlah, gak usah ikut Tuhan. Itu karena melihat. Tapi hidupku Kristen di atas garis bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita ini tinggal di dunia ini, hidup kita ini hidup untuk percaya. Banyak kalau mata kita melihat, kita berhak mengatakan, gagal Tuhan. Aku orang bodoh, gagal Tuhan. Aku kerja, selalu gagal Tuhan. Gagal Tuhan. Tapi bukan karena kegagalan itu, tapi lihat. Karena percaya. Amin. Dan 2 Korintus 4:16 berkata, sebab itu saya, Bapak Ibu, tidak apa? Tidak tawar hati. Kamus Alkitab mengatakan tidak perlu kita tawar hati. Kenapa? Karena penyakit tawar hatiku. Karena problema istri dan anakku dan suamiku, aku tawar hati Tuhan. Ya udahlah Tuhan. Kata sungguh-sungguh itu singkirkan. Kata tidak sungguh-sungguh tarik. Tawar hati. Karena aku apa? Dimarahi papa dan ayahku, ibuku, mamaku, anak boruku, opungku. Tawar hati. Alkitab berkata, sebab itu kami tidak. Saya tidak tawar hati. Walaupun saya diejek orang, dihina orang, direndahkan orang, diinjak-injak sekalipun, saya tidak tawar hati di hadapan Tuhan. Gak ada alasan tawar hati. Kristen di atas garis itu tidak pernah tawar hati. Gak ada kamus tawar hati. Tetap setia beribadah. Diusahakan membaca Alkitab. Diusahakan hadir dalam pertemuan ibadah. Karena hatinya tidak tawar hati. Kalau sudah tawar hati, muncullah keraguan-raguan. Ikut enggak. Jalan enggak. Turun naik enggak. Ragu-ragu. Ikut Tuhan, maju. Amin. Ikut Tuhan, naik. Tidak pernah tawar hati. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang kuat, kan tawar hati kita. Hebat ya rumahnya ya. Lantai 3. Wah, mobilnya 1, 2, 3, 4. 4. Bandingkan dengan rumah sendiri. Rumahku udah ngontrak, lantai tanah, tidak ada ruang tamu yang bisa layak ditempati, tikar semua. Tawar hati? Hidupku bukan karena melihat. Kalau aku melihat, aku tawar hati. Tuhan, aku orang susah. Orang kaya itu gak takut Tuhan, dia kaya terus. Dia berhasil terus. Dia berhasil Tuhan. Aku Tuhan miskin. Sampai kapan aku begini Tuhan? Sampai kapan aku begini Tuhan? Mengeluh. Mau miskin, mau sakit, mau susah, tidak boleh tawar. Gak boleh tawar hati. Kena kanker, kena tumor, kena penyakit asam urat, kena penyakit apapun dalam hidup kita. Apapun. Tidak perlu tawar hati. Kenapa? Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Gak ada manusia itu semakin muda belia. Semakin muda. Yang cantik semakin cantik, masa mudanya cantik, masa tuanya lebih cantik. Masa mudanya ganteng, masa tuanya lebih ganteng. Betul? Tidak betul. Semakin merosot. Dahulu ganteng, lama-lama merosot gantengnya. Dahulu anak gadis cantik, bersolek-solek, cantik masa mudanya, iya. Masa tuanya pun disolek-solek pun tetap beda dengan masa lalu, merosot.
Lalu saya kuat beraktivitas, di usiaku 60-70 mulai merosot. Di usia 50 okelah, segar kan, ya. Udah dimulai usia 70 mulailah agak-agak aneh-aneh ya kan, muncul sesuatu penyakit-penyakit dalam tubuh. Jalan pun makin lama makin melambat, itu merosot. Apakah tawar hati? Tidak tawar hati. Aku sakit Tuhan, gak bisa beribadah Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tuhan berkata, selama engkau bisa jalan, beribadahlah. Oh ya, tidak tawar hatiku Tuhan. Aku datang ke gereja. Ini tidak. Sudah diberkati Tuhan, sudah diberikan fasilitas dari Tuhan, tak mau beribadah. Malah cari kerja di hari ibadah. Itu tawar hati. Hari Minggu bukan untuk bekerja mencari uang. Kecuali perusahaan kena sip, ya lain cerita lah. Kita kan usahanya, kita bisa mengatur. Misalnya saya seorang pembisnis, saya wirausaha gitu ya. Saya bekerja menghasilkan uang, tapi mikir hari Minggu, hari Minggu kalau aku bekerja melipat ganda ini hasilnya. Melihat, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bisa 5 juta ini satu hari ini kalau aku bekerja hari Minggu. Tapi karena ikut Yesus, aku tidak melihat itu, tapi karena aku percaya, maka aku datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Berdosalah kita yang bekerja pada hari Minggu. Saya katakan berdosa, tawar hati. Kecuali saya bilang karena sip kerja, perusahaan terikat. Tapi kita pengusahanya gak mau datang hari Minggu. Apa-apaan itu? Kristen di bawah garis itu. Tapi Kristen di atas garis, aku tetap datang. Amin. Maka meskipun manusia lari kami semakin merosot ya. Kekuatan kita juga semakin merosot, otot-otot kita semakin merosot, semuanya makin merosot. Kita lihat garis, apa maksudnya garis ini? Bapak Ibu Saudara, garis ini maksudnya ilustrasi. Tidak ada catatan di Alkitab kata garis, ya. Garis ini itu ada ilustrasi menggambarkan batas yang ditentukan oleh satu, logika, ya. Ada batas-batasan, ya logika. Ada tidak logika, ada di bawah logika, ada logika. Oke? Ada rasa nyaman. Ada rasa nyaman. Nyaman. Oh, tidak nyaman. Oh, sangat nyaman kali, ya. Itu garis, ya. Ada ketakutan, ya. Kalau aku berjalan begini aku takut, aku sangat takut dan sebagainya. Kemampuan diri, ya, kemampuan diri. Batas garis kemampuan diri, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang standar. Dan juga pengalaman masa lalu, itu garis. Kalau dalam dunia pendidikan namanya KKM. Garis batas kemampuannya KKM. KKM agama berapa Pak? Rapat guru, Bapak ngasih berapa KKM agama? Kami rapat guru agama Buddha, guru agama Islam, guru agama Kristen. Rapat berapalah kita buat Bapak Ibu untuk KKM ini standarnya, garisnya. Sepakat kita ya, 76 ya? Oh 76. Tapi diprotes, 80 lah Pak, 80 lah Pak. Saya bilang kalau 80 dia layak orang beragama. Kalau tidak beragama ya di bawah, udah standar itu 76. Oh karena demi nama baik sekolah, maka dibuatlah nilainya KKM 80. Supaya dilihat orang nanti ini orangnya bagus, sedang-sedang. Kalau saudara lihat nilai rapor agama di bawah 80, saudara kan langsung bisa nilai kan? Di bawah garis itu kan? Yes, anak yang bandel ini. Dikasih guru agamanya 70, agama 7. Gak berakhlak. Orang yang tidak bisa diatur ini. Tapi kalau saudara melihat di atas garis nilai agama 90, 98, saudara pun akan menilai orang tersebut, bagus nih karakternya. Gak sembarangan guru agama yang memberikan nilai 98, tapi orang yang betul-betul bagus. Amin. Itu KKM. Dalam dunia olahraga, misalnya saya dalam olahraga lari, kalau dia hanya mampu lari 5 km 1 jam, itu standar. 60 menit 5 km itu biasa bagi orang awam, itu mampu bisa 60 menit. Tapi kalau bisa lari di atas 60 menit, yaitu seperti saya katakan, bukan untuk disombongkan, 22 menit 30 detik sanggup di usia 53 tahun. Orang melihat, bisa ya Pak,
bisa ya Pak, kami di usia 35 tahun, gak bisa lah Pak. Ya masih di bawah standar. Berarti saya di atas standar. Maka ketika event-event lomba lari Bapak Ibu Saudara, ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu hal yang biasa untuk kota Medan. Kelasnya orang tua, karena saya sudah standar di atas, bukan standar lagi, di atas. Banyak hal yang disebut di atas garis dan di bawah garis Bapak Ibu Saudara. Nah sebaliknya, Allah memanggil kita untuk hidup melampaui batas-batas tersebut, yaitu hidup berdasarkan iman kepada firman dan janjinya. Jadi Allah menyuruh kita bukan tinggal di bawah garis, bukan standar, tapi melampaui batas-batas yang ada tersebut. Itulah disebut Kristen di atas garis. Batas-batas apa? Misalnya saudara melihat suatu batas-batas. Oh, segitu batasnya. Oh, batasnya 1 meter. Aku akan coba 2 meter. Pada umumnya orang bisa melompat 1 meter. Saya berusaha melompat lebih dari 1 meter. Begitu. Biasanya orang dapat nilai 70. Aku berusaha dapat nilai 80. Begitu. Di atas. Kalau iman saya, iman hanya sekali seminggu beribadah. Aku bisa datang 3 kali seminggu beribadah kepada Tuhan. Dalam setiap pertemuan ibadah. Aku bisa. Begitu Bapak Ibu Saudara. Di atas batas-batas ketentuan-ketentuan. Amin. Karena hidupnya berdasarkan iman kepada firman dan janji-janjinya. Nah, apa itu garis logika? Ini garis logika ini Bapak Ibu Saudara adalah batas ketika seseorang hanya percaya pada apa yang masuk akal menurut pikiran manusia, selama sesuatu masih bisa dijelaskan secara logis. Ia percaya. Namun ketika Tuhan bekerja dengan cara yang melampaui akal, ia mulai ragu. Ya, semuanya berdasarkan logika. Contohnya kita perhatikan Bapak Ibu Saudara cerita Abraham, Sarah. Mungkinkah secara logika Sarah itu punya anak di usia 90 tahun? Mungkin? Gak mungkin. Ya, maka Sarah ragu-ragu. Dan dibilang Tuhan Allah kepada Abraham, istrimu akan melahirkan seorang putra. Langsung miring kepalanya kan. Kalau kita heran kan, gitu kan. Gitu muncul suatu respon meragu-ragukan firman Tuhan. Maka ketika Tuhan Allah berbicara kepada Abraham, Abraham beriman, maka lahirlah Ishak dari seorang nenek-nenek. Ya, karena sudah nenek-nenek, ibunya sudah opung-opung, lahirlah Ishak. Itu melampaui logika. Ketika bangsa Israel terjebak di laut Teberau, secara pengetahuan dan teknologi pun mengatakan mustahil. Kalian semua akan mati. Pasti mati jawabannya. Gak ada istilahnya mudah-mudahan mati. Jawaban logikanya bangsa Israel itu di tengah padang gurun itu ada laut Teberau itu. Itu jawabannya pasti mati. 100% mati. Logika mengatakan, iya, pasukan datang, matilah kita Musa. Apakah kita harus dikubur di padang gurun ini Musa? Matilah kita Musa, bagaimana ini Musa? Ketika logika kita berbicara itu tidak mungkin, kita berdoa kepada Tuhan. Mungkinkah saya punya mobil Tuhan? Mungkinkah saya punya rumah Tuhan? Kan gitu kan? Tuhan jawab, mungkin, semuanya bisa mungkin. Udah? Mungkinkah jalan ini bisa terlalui Tuhan? Bisakah Tuhan? Musa berdoa, Tuhan, bangsa ini keras, sangat keras bangsa ini. Bangsa ini sudah terkontaminasi berhala-berhala keyakinan Fir'aun sana dulu, orang-orang Mesir. Mereka semuanya logika percaya padamu Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Berdoa. Tanya siapa? Tanya Tuhan. Musa tanya Tuhan. Bangsa Israel tidak mau tanya Tuhan. Tanya Tuhan, bagaimana Tuhan? Bagaimana nih Tuhan? Gak mungkin, tidak ada solusinya. Secara logika itu bisa. Semua kami akan mati Tuhan.
Maka Tuhan di tengah-tengah logika kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Akal pikiran kita, apa saja yang kita merasa buntu pada Tuhan, pada hidup ini, serahkan kepada Tuhan. Tuhan menjawab kepada Musa, Musa, laut itu harus engkau seberangi. Apa yang ada di tanganmu, tongkat Tuhan, ulurkan tongkat itu, pukul laut itu, maka laut itu terbelah. Apa harus kita buat? Iman harus tindakan. Iya Tuhan, aku harus bertindak, aku mau sukses, aku harus bertindak. Aku mau membantu orang-orang susah. Kalau aku sukses kaya, aku bantu Tuhan, ini ajarku Tuhan. Tapi aku bertindak, berusaha kecil, berhasil, usaha besar, berhasil, usaha besar, berhasil, bantu. Itu ada tindakan. Maka Musa bertindak, laut itu dapat terbelah. Bukan karena tongkat, bukan karena Musa, tapi karena kuasa Tuhan bekerja lewat iman. Kalau saudara beriman, masalah apapun Tuhan berikan solusi. Sesulit apapun logika mengatakan tidak mungkin istri saya bertobat, tidak mungkin suami saya berubah. Jangan katakan tidak mungkin. Dalam Tuhan semuanya bisa dijamah Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Mau cepat, mau lambat waktunya, serahkan kepada Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Bukan caranya bapak ibu saudara. Anakku gak pernah bertobat-tobat. Di rumah aja hari Minggu. Diajak ke gereja gak mau Tuhan. Tuhan, aku serahkan anakku kepadamu Tuhan. Biar caramu bertobat. Mau tobatkan anakku Tuhan. Istriku juga Tuhan gak bertobat-tobat Tuhan. Dengan caramu Tuhan. Suamiku gak bertobat-tobat Tuhan. Dengan caramu Tuhan. Aku percaya. Walaupun mataku melihat tidak mungkin. Tapi aku beriman. Semuanya akan jadi mungkin. Itulah kita. Jangan lihat dengan mata kita Bapak Ibu Saudara. Mata kita ini hanya mensurvei. Mensurvei keputusan ada di tangan Tuhan. Iya betul. Betul semua masalah itu ada kita hadapi. Betul. Gak bisa dipungkiri. Semua ada. Kita terjebak di masalah-masalah apapun. Tapi ketika sudah terjebak sekalipun, jawabannya kita berserah kepada Tuhan. Musa, apa di tanganmu? Bapak ibu, apa di tanganmu? Apa kemampuanmu? Apa talentamu? Musa hanya tahu tongkat Tuhan. Oh, aku Tuhan taunya jualan Tuhan. Oh, aku taunya Tuhan berbisnisnya begini Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya bagi orang-orang tersebut. Amin. Ya, itu secara logika. Jadi iman berkata, walaupun aku tidak mengerti caranya, aku tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian garis nyaman. Ya. Batas ketika seseorang enggan meninggalkan zona nyaman, zona aman. Ia merasa nyaman dengan keadaan sekarang sehingga takut melangkah mengikuti panggilan Tuhan. Banyak orang ingin mengalami mukjizat tetapi tidak mau keluar dari zona nyaman. Kalau zona nyaman ini terus saudara-saudara hidup, mujizat tidak pernah terjadi. Petrus dipanggil Tuhan, ya, di perahu ya. Petrus, jalan di atas air. Jalan. Mata melihat Yesus, beriman pada Yesus, jalan. Padahal kalau di perahu itu kan nyaman kan? Nyaman sekali. Kalau kecemplung ke air tentu tidak nyaman, bisa tenggelam dan akhirnya mati. Tapi hal itu perintah. Datang kemari Petrus. Bermula mereka kan takut, siapa itu? Hoi, Yohanes, siapa itu? Petrus, siapa itu? Semua mengatakan itu hantu. Tuhan, hantu. Ketika melihat Yesus bilang hantu, karena ada masalah. Ketika beriman baru bilang Tuhan, amin. Ya kan? Begitu. Ya, bukan berarti saya katakan Yesus adalah hantu, tidak. Tapi orang karena melihat sesuatu yang betul-betul itu karya Tuhan, dia berani berkata, itu bukan karya Tuhan. Jelas-jelas terjadi mukjizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, jelas-jelas melihat. Orang-orang berkata, itu bukan karya Tuhan, karya iblis. Dengan Baljibul engkau mengusir roh-roh jahat.
Itu karya Tuhan. Amin. Maka Petrus pun berjalan dari garis nyaman jalan. Bisa jalan di atas air? Gak bisa kan? Tapi dia bisa jalan atas air. Tetapi ketika melihat, sekali lagi, karena melihat angin datang, melihat angin sepoi-sepoi, melihat angin goyang-goyang, melihat angin, lihat lautnya semakin menakutkan, situasi kiri kanan menakutkan, situasi kiri kanan mencemaskan, khawatir, maka tenggelamlah Petrus dengan kecemasan dan dengan kekhawatiran. Yesus tolong, Yesus tolong. Di tengah-tengah kekhawatiran kecemasan tetap ucapkan, Yesus tolong aku. Tuhan tahu logika kita ini selalu menenggelamkan iman kita. Rasa nyaman kita selalu menenggelamkan iman kita. Ada nyaman kok ke Tuhan. Istri udah punya, suami sudah punya, anak sudah punya, putra putri loh lengkap komplit. Rumah full AC, punya mobil, semua lengkap, nyaman kok, nyaman. Sarjana kok, S1, S2, S3 sudah nyaman sekali. Punya cucu udah nyaman. Biasanya orang yang nyaman, Bapak Ibu Saudara, mudah tergoda dan sangat tergoda untuk tidak ikut Tuhan. Ini sudah miskin, sudah susah, sudah kere, gak mau beribadah kepada Tuhan apa-apaan itu kan. Biasanya orang mengalami susah lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Seperti Petrus. Tuhan tolong aku Tuhan. Tenggelam aku Tuhan. Maka Tuhan pun menolong Petrus. Itu gara-gara garis nyaman. Ya. Jadi garis nyaman itu adalah pelajaran bagi kita. Allah sering membawa kita kepada pertumbuhan ketika kita berani keluar dari zona nyaman dalam ketaatan kepadanya. Berani keluar, berani ya. Memang gak logika. Kadang-kadang saya merasa gak logika begini. Ada hamba Tuhan, dia punya karunia. Kalau berdoa untuk orang menyembuhkan itu, main sepak-sepak aja Bapak Ibu Saudara. Main pukul-pukul. Dalam nama Yesus, pakai tongkat. Dalam nama Yesus. Tongkatnya ditendang. Bangkit. Bangkit juga bisa dia. Wah, itu karunia, jangan coba-coba adegan ini, jangan ditiru. Ya, misalnya Pak Khalid jalan pakai tongkat, tendang tongkatnya, wah jatuh lah Pak ya. Jangan. Kalau udah ada karunia, dipukul-pukul lagi. Dalam nama Yesus, puk, sembuh. Itu kan melawan rasa logika atau juga kenyamanan. Jadi kalau memang kita sakit ketika didoakan pendeta, gak bisa berjalan, bertindak Bapak Ibu, jalan, usahakan jalan. Karena iman disertai perbuatan. Masih sakit, jalan, sakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lewat iman kita, maka mujizat akan terjadi. Amin. Nah, garis apa lagi? Ketakutan. Ya. Ketakutan membuat seseorang lebih percaya kepada ancaman daripada janji Tuhan. Ini sering terjadi, garis ketakutan ini. Apa itu? Batas yang membuat seseorang tidak berani melangkah karena takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, atau takut menghadapi tantangan. Ketakutan membuat seseorang lebih percaya kepada ancaman daripada kepada janji Tuhan. Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Bilangan itu, ya, Bilangan 13 sampai 14 itu bercerita untuk merebut tanah perjanjian, ya. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengintai tanah tersebut, tanah perjanjian tersebut. 12 orang disuruh dibuat, tetapi hanya berani 2. Takut apa? Ya, 10 pengintai mengatakan, wah, itu orang Kanaan, orang raksasa semua, hebat-hebat. Kalau kita masuk ke sana, kita akan seperti belalang. Jadilah imanmu. Kalau engkau katakan jadi lalat, iman belalat lah. Tapi kalau kau katakan jadilah elang, bisa terbang mengalahkan musuh, jadilah itu. Tapi 10 pengintai mengatakan, enggak mungkin Musa. Kalau kami melawan orang Kanaan itu raksasa semua, kita mati terinjak-injak seperti belalang. Apakah iman kita seperti belalang?
Tidak. Wah, muncul Yosua dengan Kaleb. Musa, kami percaya Allah yang kita sembah, Allah pencipta langit, bumi serta segala isinya. Dialah Yahweh itu, Tuhan Allah yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dia sanggup menolong kita. Ketika berperang, tangan Tuhan tercampur dalam peperangan tersebut. Karena kita percaya Allah kita itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Kami tidak gentar. Saya Yosua tidak gentar menghadapi itu. Mau tentara apapun dihadapi orang Filistin, orang Kanaan dan sebagainya, saya tidak gentar. Kaleb mengatakan saya tidak gentar. 2-10. Wah, ngeri kali tuh. Ketakutan 10 berani 2. 2 di atas garis, 10 di bawah garis. Itu maksudnya jangan sampai hal tersebut terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena mereka tahu. Tahukah saudara arti Israel? Israel itu pejuang Allah. Ya, Yakub namamu bukan Yakub, tapi engkau adalah menjadi Israel. Berarti selalu disertai Tuhan. Di mana engkau berperang mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yehuwa, mengandalkan Yahweh, engkau akan kubela. Tuhan selalu membela. Baca itu perjanjian lama. Tuhan selalu membela bangsa umat Israel. Tetapi ketika bangsa Israel itu ketakutan, sehingga mencari penyembahan-penyembahan di luar itu, ya, dewa-dewa dicarinya, dewa-dewa ke sekitar sekelilingnya, adat istiadat suku-suku tersebut diikutinya. Apa yang terjadi? Aku memuntahkan engkau, aku akan melenyapkan engkau, aku akan membinasakan engkau akan dibuang. Begitu Israel rohani. Ketika kita percaya kepada Tuhan, jauhkanlah rasa ketakutan dalam hidup ini. Takut tidak makan, harga naik-naik semua, minyak akan naik juga terus, ya, grafiknya naik terus, kapan turunnya, Bapak Ibu Saudara? Tapi Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Sekalipun orang kaya, orang yang sudah mampu makan enak-enak, ketika zaman ekonomi semakin merosot ini, Bapak Ibu Saudara, semakin naik ini ekonomi, harga-harga, makan nasi pakai minyak goreng pun tidak apa-apa. Jangan tawar hati. Ya, saya kalau dikasih makan nasi pakai minyak jelantah, saya makan. Walaupun itu susah hidup ini, saya tetap makan. Gak ada mengeluh, gak ada tawar hati. Sekalipun ikan asin disediakan, saya makan. Karena saya belajar, Bapak Ibu sudah belajar di tengah-tengah kekhawatiran itu, sesudah apa makanan sampai makanan, jangan tawar hati kalau itu pun diizinkan Tuhan terjadi. Jangan sampai mengeluh. Kalau kita sampai ketakutan dan mengeluh, kita di bawah garis. Tapi ketika kita situasi kesulitan, Tuhan, yang ada hanya nasi, harga cabai sudah cukup mahal, 1 kilo 100.000, daging ayam 1 kilo 200.000, makan apa kami Tuhan, gaji gak cukup. Tapi ya udahlah, makan nasi, masak nasi, campur minyak makan, taruh garam, berkati Tuhan, makan ini terjadi mujizat, makan ini bervitamin. Ya. Saya waktu di sekolah teologi, Bapak Ibu Saudara, ini prinsip saya, apa yang sudah dihidangkan wajib dimakan, apa yang sudah didoakan wajib dimakan. Ketika di kamar kos, masak kami 2 orang Bapak Ibu Saudara, gak ada makanan lain, cuma ya model sekarang mie lah ya, super mie kalau sekarang kerennya dulu. Masak ya, masak. Ya, saya suruh teman saya masak, pulang belajar sekolah Alkitab, makan malam ya. Di kamar kos saya itu ada minyak makan, saya letakkan di situ. Tapi minyak makannya bukan minyak makan kuning, tapi minyak makan putih, ya, bentuknya putih gitu ya. Masak, makan gitu, masak. Teman saya suruh masak, dia masak, tuangkan air, 1 gelas air biasa, 1 gelas minyak makan. Saya nggak tahu. Masaklah mendidih, campurlah minyak makan itu. Dibukalah spermi itu. Masukkan, masak, aduk, campur bumbunya. Ketika masak, wah, terkejutlah. Hah? Apa ini? Masak apa tadi? Ini sperminya. Kok minyak makan semua? Kok minyak makan?
Ya, minyak makan tadi, iya itu minyak makan di plastik itu, bukan air minum itu, minyak makan itu. Minyak makan putih, aduh nggak tahu, bagaimana ini? Dibuang aja lah. Buang. Berkat Tuhan jangan dibuang. Tanggung jawab. Dimakan minyak, tanggung jawab. Kalau kita doakan nggak ada apa-apa, tanggung jawab, doa. Dalam nama Yesus makanlah makan itu. Kayak makanlah. Habis ludes semuanya, gak apa-apa, gak ada sakit, gak ada apa-apa, gak masalah. Amin. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, ketakutan apa lagi yang saudara hadapi? Sekalipun gaji turun, penghasilan turun, harga naik, jangan takut. Semua bisa dimakan. Kalau ini pun makanan, ku makan ini, tapi karena ini plastik gak ku makan lah, kan begitu. Semua binatang berkaki 4 makan aja. Kecuali kaki meja yang 4 ini jangan dimakan lah, karena dia kayu ya. Bisa dimakan, jangan seperti orang Israel mengeluh, mana makanan kami Tuhan di padang gurun ini, kami jalan gak ada makanan, Tuhan berikanlah burung puyuh. Itu di tengah-tengah ketakutan, lapar, saya tahu itu lapar sekali. Berikan kami makan, air dan sebagai Tuhan, ketakutan semuanya, cemas gak yakin ada Tuhan yang menyertai. Maka Tuhan kirimkan burung puyuh, tapi semuanya serakah, makan campur dengan darahnya, maka mereka binasa. Karena Alkitab berkata, jangan makan darahnya, tapi dimakan darahnya, tidak dibuang, dimakan mentah-mentah. Akhirnya mereka tewas karena kerakusan mereka itu, karena ketakutan mereka itu, tewaslah mereka. Jadi garis ketakutan ini saudara-saudara, kita harus di atas, amin. Gak perlu takut ya. Tanah perjanjian itu mereka makanya sampai sekarang bangsa Israel nggak takut, walaupun aku mati demi perjuangan, karena Tuhan mengatakan itu tanahmu. Ya udah berjuang aja, kan begitu Yosua dan Kaleb. Itu tanah kita, sekalipun orang raksasa di situ, tanah itu subur, tanah itu hebat, kaya. Kita bisa, maka bisa, amin. Maka dia bisa. Kemudian garis apa lagi? Garis kemampuan. Di garis kemampuan ini Bapak Ibu Saudara berkata begini, ya definisinya yaitu batas ketika seseorang merasa bahwa segala sesuatu harus bergantung pada kekuatan, kepandaian, pengalaman atau sumber daya yang dimilikinya. Itu standar ya. Padahal Tuhan sering memilih orang-orang yang merasa lemah agar kemuliaan hanya diberikan kepadanya. Jadi kalau saya mampu mendapat nilai 90, oh saya sudah puas. Kalau saya mampu di bidang tertentu, saya sudah cukup. Itu garis kemampuannya, baik itu kekuatannya, kepandaiannya, pengalamannya, atau sumber daya dan sebagainya. Dia merasa sudah mampu begitu, padahal Tuhan sering memilih orang yang lemah. Kita ini sebenarnya orang yang lemah. Kalau Bapak Ibu baca itu di kitab 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28 itu, kita ini orang lemah di hadapan banyak orang berhikmat, orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak terpandang, tapi Tuhan pilih. Ada kata Tuhan pilih. Jadi ketika Tuhan pilih, kita mampu di atas garis kemampuan manusia. Kita bisa di atas garis kemampuan manusia ini, kita mampu. Maka ketika Daud melawan Goliat, 6 hasta tingginya. Kalau dikali-kali 6 hasta itu mungkin sekitar 3 meter lebih lah ya. Dihitung-hitung. Daud ya seperti saya lah kalau kita bilang 1,65 meter atau 1,60 meter tingginya. Wah luar biasa. Mungkinkah bisa dilawan? Menurut kekuatan kemampuan manusia, enggak mungkin dilawan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika yang lemah ini berkata, aku mampu mengalahkan Goliat, Tuhan Allahku selalu besertaku. Allah Israel yang kau hina itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Aku datang dalam nama Allah Israel. Bukan Allahnya Mesir, bukannya Allah Libanon, bukannya Allahnya Indonesia, sekalipun ada mungkin Indonesia, tapi Indonesia belum ada pada zaman itu. Tapi dia berkata Allahnya Israel. Aku datang menghadapi kau Goliat. Goliat menggunakan lembing
menggunakan temeng, tombak dan sebagainya, alat pengaman, lengkap ya, lengkap sekali. Tapi Daud enggak punya seperti itu. Apa adanya. Apa adanya, itulah yang dipakai Tuhan. Jangan kita ekstrim, yang kita lakukan itu gak mampu, memang bukan bidang kita. Oh, saya mau coba main drum, kata Tuhan, aku nanti tampil main drum, dipakai Tuhan main drum. Saudara main drum gak ada gunanya, saudara gak terpanggil ke situ, jangan coba. Tapi kalau sudah ada niat di hati, niat, oh ya, bagus sekali main drum ini. Itu udah hobi, mulai hobi. Kembangkan apa adamu, masih niat Tuhan, talentaku musik Tuhan. Tuhan apa ya, oh main gitar, belajar, Tuhan pakai. Jadi apa? Bisa semua, apa di tanganmu Daud? Cuma ini Tuhan, alu-alu atau ketapel Tuhan. Gak mungkin mengalahkan. Bisa, lakukan itu. Lakukan itu. Daud sudah melatih talentanya. Lempar gak kena, cap. Itu yang bisa, kemampuannya itu bisa. Akhirnya Tuhan sertai walaupun belum sempurna talentanya, kemampuannya ketika menghadapi Goliat, ketika menghadapi masalah, Tuhan sempurnakan. Jangan kata nggak bisa Tuhan, Tuhan sempurnakan. Sasaran mata Tuhan jidat gitu ya. Kena jidatnya, matilah Goliat. Mustahil. Tapi gara-gara Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, kemampuannya lebih hebat dari manusia rata-rata. Amin. Jadi di sini iman mengajarkan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kemampuan manusia. Dan di garis pengalaman masa lalu Bapak Ibu Saudara, ya, yaitu batas ketika seseorang terus dibelenggu oleh kegagalan, luka, atau keberhasilan masa lalu, sehingga sulit mempercayai pekerjaan Tuhan yang baru. Biasanya orang mengalami hal ini, dia berkata demikian, saya pernah gagal, jadi saya tidak mau mencoba lagi. Saya pernah kecewa, ya, jadi saya tidak mau percaya lagi. Dibatasi kuasa Tuhan karena masa lalunya. Justru ada masa lalu kita, masa lalu itu merupakan pelajaran bagi kita, bukan untuk jadi mundur. Justru rasa kekecewaan, rasa kekhawatiran, rasa kegagalan, rasa mungkin saudara mungkin ada permusuhan masa lalu, semuanya harus dibereskan demi untuk maju ke depan. Masa lalu itu merupakan pelajaran bagi saya. Gagal, saya belajar gagal supaya berhasil. Saya kecewa, saya belajar supaya tidak kecewa. Saya belajar ini sakit hati di sini, saya belajar untuk mengasihi. Itu masa lalu itu membuat kita bukan nggak mampu, bukan merasakan tidak mau coba lagi, ya. Lakukan terus, mengalami proses. Masa lalu itu merupakan pelajaran bagi kita. Kalau dapat nilai 70 dalam bidang studi apapun namanya, belajar masa lalu ini nilai dapat 70, aku harus dapat nilai 90. Masa lalu itu merupakan saudara pelajaran bagi kita, bukan untuk mundur, tapi pelajaran bagi kita untuk maju ke depan. Amin. Ya, Petrus kan gagal ya, pernah gagal ya. Dia orang yang sangat vokal ya, dia berani berkata, sampai kapanpun Yesus, aku gak akan pernah menyangkalmu. Sampai gaya-gaya itu, aku gak pernah menyangkalmu Yesus. Di antara kalian ini nanti ada yang menyangkal. Oh enggak kami. Oh aku enggak Tuhan, aku enggak. Ya, berjiwa kalau dalam karakter kolerik ya, tegas gitu ya. Tidak, aku enggak akan menyangkal engkau Yesus. Sampai kapanpun, nyawa pun aku enggak akan pernah menyangkal engkau. Tibalah Yesus disalib, mau disalib, disiksa. Ya, pertama orang datang, kau kan pengikut Yesus ya. Oh enggak, aku bukan pengikut Yesus. Datang lagi seorang perwira, kau kan pengikut Yesus? Enggak, aku bukan pengikut Yesus. Datanglah seorang ibu-ibu mengatakan, kau kan pengikut Yesus? Enggak, aku bukan pengikut Yesus. Ayam berkokok. 3 kali Bapak Ibu Saudara, ayam berkokok, Petrus bertobat. Amin.
Masa lalunya dia gagal, dia tangisi masa lalu. Tuhan, aku gagal beribadah di tahun 2025 ini Tuhan. Aku mau berhasil setiap minggunya aku hadir beribadah. Aku gagal membaca Alkitab Tuhan bulan ini, tapi bulan nanti Agustus aku komitmen aku berhasil membaca Alkitab Tuhan. Kegagalanku itu tidak kulanjutkan, tapi aku mau berhasil. Begitu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Jadi dari garis pengalaman masa lalu, ya, kita belajar masa lalu bukanlah penentu masa depan. Di tangan Tuhan kegagalan dapat diubah menjadi kesaksian dan kesempatan baru. Nah, perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Garis ini menunjukkan Kristen di atas garis. Amin. Perhatikan posisi Bapak Ibu Saudara. Saya katakan hari ini tegas, perhatikan posisi Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini jangan harap Kristen di bawah garis berjumpa dengan Yesus. Jangan harap. Doa pun saudara, Tuhan, Engkau datang, aku terangkat. Jangan harap. Posisi saudara kalau di bawah ini tertinggal, tidak menghakimi. Tapi kita bisa menilai, ini posisinya udah gawat nih. Udah merah. Dapat nilai rapor 60 ini. Ini dapat rapor 70-80 ini. Kira-kira begitulah. Ini dapat rapor 90 ini. Sukses. Tapi kalau di bawah ini udah garis merah Bapak Ibu Saudara, tertinggal. Jadi kita belajar posisi kita ada di sini. Amin. Dari 5 hal yang saya sampaikan tersebut, semuanya kita di atas semua. Semuanya di atas semua, jangan sampai di bawah. Ya, maka disebut Kristen di atas garis. Kalau standar, ya jatuh, bangun, jatuh, tobat, jatuh lagi, bangun lagi, tobat lagi. Kalau ketika dia bangun datang Tuhan diangkat. Kalau ketika dia nggak bertobat dia tertinggal lah, ya kan? Karena standar. Rajin ibadah dia Pak, rajin. Tapi dosanya belum diberesi dan sebagainya. Masih pecandu-pecandu lah istilahnya begitu, ya, atau dan sebagainya, masih terikat. Nah, tapi kalau Kristen di bawah garis ini udahlah. Jadi posisi kita ada di sini. Amin. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Jadi ini masalah pertumbuhan rohani kita. Ya. Kalau Kristen di atas garis ini Bapak Ibu Saudara, ini orang percaya yang hidup berjaga-jaga, kudus, dipenuhi Roh Kudus, setia sampai kedatangan Tuhan dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Kalau Kristen yang standar, ya orang percaya yang telah diselamatkan, tetapi kehidupannya rohaninya biasa-biasa saja. Mereka masih perlu terus bertumbuh dan berjaga-jaga. Kalau Kristen di bawah garis ini Bapak Ibu Saudara, orang yang mengaku Kristen tetapi hidup terus-menerus dalam dosa, tidak berjaga-jaga, tidak menghasilkan buah pertobatan. Sampai kapanpun tidak ada buah pertobatan disebut Kristen di bawah garis. Gak ada pertobatan itu. Ya, jadi Kristen di atas garis itu Bapak Ibu Saudara adalah orang percaya yang hidup berdasarkan iman kepada firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saya selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dipimpin Roh Kudus itu disebut Kristen di atas garis. Kalau dipimpin daging ya di bawah garis. Apa itu? Ia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, ibadah, pelayanan, hidupnya menghasilkan buah, ya buah roh, menjadi teladan bagi sesama, serta selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Tapi kalau Kristen standar, Bapak Ibu Saudara adalah orang percaya yang telah menerima Kristus, tetapi kehidupan rohaninya masih belum stabil. Ia masih sering dipengaruhi oleh keadaan. Kalau keadaan mengatakan kiri, kiri. Keadaan mengatakan kanan, kanan. Yuk ke diskotik, yuk ke diskotik. Yuk duniawi, yuk duniawi. Masih muda, yuk ke beribadah, ya beribadah. Begitu, plan hidupnya. Ya, pengaruh emosi atau kenyamanan. Ia tetap memiliki kesempatan untuk bertumbuh apabila terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan belajar taat kepada firman-Nya. Tetapi kalau Kristen di bawah garis ini, Bapak Ibu Saudara adalah orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi gaya hidupnya lebih dipengaruhi oleh dunia daripada oleh firman Tuhan. Kehidupannya tidak menunjukkan buah pertobatan yang nyata, sehingga memerlukan pembaharuan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi ada 3 hal Kristen di atas garis, Kristen standar,
Kristen di bawah garis. Ya, coba kita lihat gaya hidupnya. Bandingkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada di sini posisi kita bertobat kalau masih ada standar di bawah garis. Kalau Kristen di atas garis, hidupnya berdasarkan iman. Kalau standar percaya kepada Tuhan, tetapi iman masih naik turun. Kalau di bawah garis, lebih mengandalkan logika dari firman Tuhan. Logika lebih tinggi dia. Gaya hidup apa lagi? Memiliki kehidupan doa yang teratur. Kalau di atas garis, pagi berdoa, mau pergi kemanapun berdoa, ada ibadah pun ikut, ya begitu ya. Kalau di standar berdoa ketika dibutuhkan, ya mau makan doa, yang lain nggak perlu ya. Saat dibutuhkan dia doa. Kalau di atas garis tidak. Kapan saja kita bisa berdoa. Tapi kalau yang di bawah garis, wah jangan tanya, ya jarang bahkan tidak berdoa. Itu Kristen di bawah garis. Kristen di atas garis, rajin membaca Alkitab, merenungkan setiap hari, membaca Alkitab. Skedul kita itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk dibaca, bukan untuk sampah. Berdosa kita lembaran warta ini, di balik lembaran ini skedul Alkitab. Saya baca berdasarkan skedul Alkitab, saya tandai tanggal sekian. Ting tong, lulus tanggal 1. Besok tanggal 2, oh baca tanggal 2, baca. Garis, ting tong, 2. Tunggu dicoreti, checklist baru buang. Ini enggak, masih utuh di rumahnya. Nanti Bapak Ibu Saudara terima itu di warta, masih utuh di rumah. Tak diterge, di bawah garis. Terge lah ya bahasa gaulnya. Perhatikan, oh tanggal 1 nanti ini saya akan baca. Siapkan waktu 15 menit perjanjian lama, 15 menit perjanjian baru, 30 menit tuntas. Kalau Kristen standar, membaca itu sekali-sekali saja. Kalau perlu baca sekali-sekali aja, standar. Ya, sudah pernah baca Alkitab? Sudah, sekali-sekali. Kalau di bawah garis, wah tidak memiliki kebiasaan membaca Alkitab. Enggak, Alkitab tetap bagus, bersih, utuh dan sebagainya. Kemudian Kristen di atas garis, setiap beribadah melayani Tuhan. Kalau di standar, datang beribadah jika sempat. Ya, kalau sempat aku datang, kalau enggak usah datang. Kalau aku kerja hari Minggu, aku kerja. Kalau enggak kerja hari Minggu, aku datang. Itu standar. Kristen di bawah garis sering meninggalkan ibadah tanpa alasan jelas. Kemana Bapak? Ya pergi ada urusan. Kemana Ibu? Ya belanja dulu. Kemana Dek? Belajar dulu di rumah karena besok ada ujian. Inilah itu. Ya, di bawah garis. Yang kelima, datang pertemuan ibadah sebelum waktunya. Kalau datang Bapak Ibu beribadah sebelum waktunya itu di atas garis. Garisnya jam 10, tapi kita udah datang jam 9.30, jam 9.45, jam 9.50. Saudara Kristen di atas garis. Tapi datang itu pertemuan menurut suasana hati saja. Ya jam 10 datang. Datang. Oke, duduk. Aku kan udah rajin, tepat waktu jam 10. Standar. Tapi kalau Kristen di bawah garis, apa katanya? Nomor 5 kita baca 1, 2 ya. Terlambat, pertemuan ibadah sudah menjadi, tahu habitat ya? Gak bisa diubah lagi habitat. Kalau anjing, habitat anjing lah itu. Gak bisa jadi manusia itu. Ya, kalau monyet, habitatnya monyet, gak bisa jadi manusia. Sudah habitatnya. Kalau hidup habitatnya di air, gak bisa hidup di darat. Kalau habitatnya di darat, gak bisa hidup di air. Kalau Kristen di bawah garis, sudah habitatnya terlambat tak jelas. Pertanyaannya, Tuhan datang naik atau tinggal? Tinggal. Selamat tinggal, goodbye. Sih terlambat aja. Terlambat boleh, karena jarak yang jauh. Seperti saya Marelan, saya berangkat jam 9 dari rumah, Marelan udah jalannya gebluk, banjir. Ya makan waktu hampir 1 jam. Wajarkah saya terlambat? Wajar, karena di rumah saya sudah berusaha jam 9. Bocor bannya, wajarkah saya terlambat bocor ban? Wajar. Tapi Bapak Ibu Saudara gak bekerja di hari Sabtu, gak beraktivitas hari Sabtu, tidur jam 8 pagi malam, bangun jam 8 pagi, buru-buru kerja, tersita semua waktu, pergi ke gereja jam 10, sampai di gereja santai-santai aja, tiba gak tertuduh di hati. Itu Kristen di bawah garis, gak tertuduh di hatinya. Apalagi gaya hidupnya,
Kalau beribadah itu Kristen di atas garis adalah beribadah dalam roh dan kebenaran. Kalau standar itu agamawi aja. Kalau Kristen di bawah garis tidak memiliki kerinduan untuk beribadah. Beribadah dalam roh dan kebenaran. Itu praise and worship itu di atas garis. Saya tidak meremehkan, merendahkan liturgi gereja lain. Tapi ingat, pujian dan penyembahan itu di atas garis dalam peribadatan kita kepada Tuhan. Amin. Karena langsung kontak kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu. Bermazmur bagi Engkau. Itu praise and worship. Kalau ibadah yang biasa-biasa saja, udah dengar nyanyi diam duduk, dengar nyanyi diam duduk. Itu agamawi. Tapi kalau ibadah kita beribadah dalam roh dan kebenaran, ibadah praise and worship Bapak Ibu Saudara, itu mengajari kita belajar beribadah dengan sungguh-sungguh mengekspresikan segala apa reaksi tubuh kita. Dengan kekuatan kita, ekspresikan. Ya, nggak ada batas-batas standar agama di sini. Kalau standar agama kan nggak boleh tepuk tangan kita Bapak Ibu, nggak boleh angkat tangan. Kalau standar agamawi nggak boleh kita tepuk tangan, angkat tangan. Diam aja, dengar lagunya, amin, selesai dengan khotbah, pulanglah kita. Tapi praise and worship tidak. Kalau saudara dengar puji-pujian, bersuka cita aja, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Angkat tangan aja, apa sih susahnya? Ya. Menyembah Tuhan, haleluya. Apa sih susahnya bilang, Yesus engkau baik, Yesus engkau raja, engkau mulia, agung engkau Yesus. Apa sih susahnya? Yang susah adalah Kristen di bawah garis tak mampu praise and worship. Kristen di bawah garis tidak mampu melakukan praise and worship. Gak mampu dia itu. Itu di bawah garis. Kemudian nomor 7, mengutamakan kerajaan Allah. Tetapi Kristen standar masih membagi prioritas antara Tuhan dan dunia. Kerja, ibadah, masih ada pertimbangan. Kemudian Kristen di bawah garis adalah dunia menjadi prioritas utama. Kalau Kristen di atas garis, mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Kalau standar, mengasihi orang yang baik kepada dirinya. Kalau dia baik, aku baik. Kalau tidak baik, aku pun tidak baik. Kalau nomor 8 itu mengatakan di bawah garis, membalas kejahatan dengan jahat. Kalau membalas dia cakap kotor, saya pun cakap kotor. Kalau yang dibilangnya M, saya bilang M. Kalau bilangnya B, saya bilang B. Bahkan dikatakan, kau mamanya B. Kan begitu. Kasar kan? Mau begitu, saking emosinya. Itu di bawah garis. Kemudian di atas garis, menggunakan talenta untuk melayani Tuhan. Kalau ini yang standar talenta kadang dipakai untuk pelayanan, kadang nggak dipakai. Ada masa-masa nganggur, nggak ada talenta nggak nganggur untuk Tuhan, amin. Nggak boleh nganggur, ya. Kalau di bawah garis talenta dipakai untuk kepentingan diri sendiri atau duniawi, ya, dipakai untuk diri sendiri, untuk duniawi. Itu di bawah garis. Kemudian nomor 10, tetap bersyukur dalam penderitaan sesusah apapun. Tapi kalau yang standar, bersyukur ketika keadaan baik. Kalau sehat, bersyukur. Berkat melimpah, bersyukur. Kalau enggak ada berkat, bersungut-sungut. Kristen di bawah garis, mudah mengeluh, bersungut-sungut, dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Di manakah posisi kita Bapak Ibu Saudara? Di atas standar atau di bawah? Bapak Ibu dalam hatilah menjawab, amin. Kalau ada pun di posisi di bawah garis, Tuhan, ini firman Tuhan menegur, aku masih di sini Tuhan. Aku masih di sini Tuhan. Iya kan aku mengeluh kepadamu Tuhan. Kan aku tantang kau Tuhan. Kalau aku sembuh Tuhan, aku melayani kau Tuhan. Kalau enggak sembuh, aku mau melayani Tuhan. Oh, ditantang Tuhan, hebat ya. Bukan mengklaim nama itu, menantang Tuhan. Tuhan, aku sembuh, tak sembuh, aku tetap melayani Engkau. Bersyukur. Tuhan, kaya, miskin, susah, aku tetap melayani Engkau. Bersyukur. Tuhan, aku susah, aku miskin, gak ada kolekteku Tuhan nanti ke gereja. Udahlah Tuhan, gak main, gak usah gereja. Merepet dirinya, mengeluh dia di bawah garis, tertinggal nanti Tuhan datang. Gak diajarkan kita untuk mengeluh, tapi kita diajarkan untuk bersyukur dalam segala hal. Amin. Penutup, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah gini. Ya. Seorang Kristen di atas garis bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi masalah. Kita semua menghadapi masalah. Setiap pribadi kita, laki-laki, perempuan, bapak, ibu,
Semuanya punya masalah. Ada nggak ada masalah sini? Gak mungkin. Semuanya masalah ada, kecil, sedang, besar. Melainkan orang yang, tapi ingat ya posisi kita ya, melainkan orang yang menempatkan Kristus di atas setiap masalah. Ini masalah standar, tapi kita di atas. Perhatikan ilustrasi gambar di atas tali itu. Mungkinkah jalan di atas tali itu? Masalah bisa diinjak, dihadapinya. Bisa-bisa dia jatuh, tapi ketika dia memandang Yesus, sekali lagi, ketika dia memandang Yesus, maka masalah itu pun bisa terlewati dari seberang ke seberang. Amin. Ia percaya bahwa Allah tetap berdaulat, setia pada janjinya dan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat dipikirkan manusia. Susah kita mikirkan dunia ini. Iya, saya juga susah mikir dunia. Nanti begini rutinitas. Wah, besok jumpa sekolah, kerjaan. Aduh Tuhan, urusan ini tantangan lagi. Saya harus berani mengatakan ini tantangan harus bisa kuhadapi. Pak, Bapak belum begini dan begini di laporan Bapak. Bapak, aduh apa lagi ya? Oh iya, bukan mengeluh. Oh iya, Tuhan tolong Tuhan, kerjakan. Apapun yang kita hadapi dalam dunia pekerjaan, dunia cari makan, dunia di rumah, aktivitas, dunia kekeluargaan, dunia apapun kita hadapi, tempatkanlah Yesus di atas garis. Kita belajar jalan di atas garis tersebut. Saudara-saudara, tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita akan terjatuh. Tapi ketika kita memandang Yesus, kemenangan selalu datang kemenangan. Keberhasilan selalu datang keberhasilan. Kita berasal karena kita percaya, kita berdiri memandang Tuhan Yesus di atas garis. Amin. Inilah firman Tuhan bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita semuanya berkata, saya hidup di atas garis. Saya mau melewati garis. Saya tidak mau di bawah garis. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.